agama Islam baru muncul pertama kali pada masa kekhilafahan Nabi Muhammad SAW. Dan mengenai hal ini, para ulama menyebutkan bahwa agama Nabi Adam alaihissalam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang artinya, "Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu atau esa, nenek moyangmu juga satu. Kamu semua berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah." Hadis riwayat Ahmad nomor 23.536. Karena Nabi Adam merupakan manusia pertama, sebagian umat muslim yang mempertanyakan agama Nabi Adam. Pasalnya, agama Islam baru muncul pertama kali pada masa kekhilafahan Nabi Muhammad SAW. Dan mengenai hal ini, para ulama menyebutkan bahwa agama Nabi Adam alaihissalam adalah tauhid. Bagaimana ajarannya yang terkandung di dalamnya? Agama Nabi Adam alaihissalam menjadi satu-satunya kepercayaan tertua di dunia, sebab sebagaimana diyakini oleh pemeluk agama Samawi, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang ada di dunia. Mengutip buku sejarah terlengkap 25 Nabi karya Rizm Aizid tahun 2018, agama Nabi Adam alaihissalam agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Nabi Adam tidak menyembah berhala sebagaimana dilakukan orang jahiliyah pada masa itu. Nabi Adam alaihissalam dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi nabi pertama yang diutus olehnya untuk mengajarkan agama tauhid kepada anak cucunya. Semula Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, tapi karena melakukan sebuah dosa dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ia pun diturunkan ke bumi bersama istrinya yaitu Hawa. Ditinjau dari segi bahasa, nama Adam memiliki makna tanah, manusia, coklat muda, dan para ulama memperkirakan Nabi Adam hidup pada tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi. Adam bersama Hawa dipercaya oleh agama-agama Samawi sebagai orang tua dari semua manusia yang ada di dunia. Namun, tiap agama Samawi mengisahkan sosoknya dengan cara yang berbeda-beda. Bicara soal penampakan fisik Nabi Adam, sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau memiliki postur yang sangat tinggi, yakni mencapai 60 hasta atau sekitar 27.432 meter. Beliau digambarkan sebagai pribadi yang beradab, memiliki ilmu tinggi, dan bukan termasuk manusia purba. Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk yang sangat cerdas dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Menurut riwayat Al-Quran, ketika Nabi Adam alaihissalam selesai diciptakan oleh Allah, seluruh malaikat bersujud atas perintahnya. Ini karena kemuliaan dan kecerdasan yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam menjadikannya sebagai makhluk yang mempunyai derajat amat tinggi. Tentu, keterangan dalam Al-Quran ini sangat bertentangan dengan gambaran manusia purba menurut Charles Darwin, di mana ia menggambarkan manusia pertama di bumi sebagai manusia purba yang berjalan dengan 4 kaki, dan tidak. Apakah manusia purba itu ada sesudah Nabi Adam alaihissalam atau sebelum Nabi Adam? Al-Quran atau Sunnah tidak menjabarkan secara spesifik posisi Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di antara para manusia purba. Tetapi Al-Quran juga tidak menegaskan bahwa tidak ada makhluk lain sebelum atau selain Nabi Adam alaihissalam saat beliau pertama kali diturunkan ke dunia. Dalam ilmu taksonomi, kita atau manusia modern hari ini termasuk kategori Homo sapiens yang evolusinya diperkirakan dimulai di Eurasia antara 40.000 sampai 150.000 tahun yang lalu. Di luar spesies sapiens, ada spesies Homo atau manusia lain, Homo neanderthal, Homo erectus, Homo redulefensis, dan lain-lain yang diperkirakan
awal evolusinya sudah lebih dulu dari sapiens, kemudian terpinggirkan dan punah setelah datangnya sapiens. Homo-homo lain yang disebut manusia purba dari sudut pandang sapiens, para ilmuwan tidak mengkategorikan kita dan mereka menjadi satu karena perbedaan-perbedaan yang utamanya fisik. Sampai di sini pun ada perbedaan teori di antara para ilmuwan evolusi, tapi supaya cepat sampai ke pokok masalah, saya mencukupkan dengan teori ini saja. Lalu, siapakah Nabi Adam alaihissalam? Apakah beliau sapiens? Kemungkinan besar iya, karena kita semua terlahir dari beliau dan mewarisi struktur tubuh beliau. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Tapi pastinya tidak tahu, kerangka beliau kan belum ditemukan. Lalu, apabila beliau sapiens, tentu beliau bukan manusia atau homo pertama. Tahan dulu, kita tidak tahu apakah kata insan dalam Al-Quran yang digunakan untuk menyebut Nabi Adam alaihissalam dan manusia keturunannya merujuk pada homo secara general atau pada sapiens secara khusus. Bagaimana bila Al-Quran tidak menganggap homo selain sapiens sebagai insan dan tidak membebankan taklif atau keharusan beribadah kepada selain sapiens? Dan ingat, ini asumsi saja, karena detail pastinya tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran atau Sunnah. Pun itulah sebabnya asumsi saya berhenti sampai di sini. Meskipun masih ada titik-titik yang harus dihubungkan agar menjadi 100% rampung, saya percayakan keyakinan saya pada agama dan sains. Walau terkadang keduanya seperti berseberangan, tapi justru saya mengambil pelajaran dari sini untuk tidak mempertentangkan keduanya karena ranah perspektif yang diambil keduanya pun berbeda. Mengapa tidak kita terima saja kedua perspektif seraya terus memperkaya diri dengan menambah pengetahuan? Apakah agama sudah ada sejak Nabi Adam berada di surga? Pertanyaan tentang asal-usul agama kerap mengemuka di banyak kesempatan. Muncul persoalan apakah agama sudah ada di surga sejak Nabi Adam berada di lokasi mulia itu. Pendiri Pusat Studi Al-Quran atau PSQ Jakarta, Profesor Quraisy Shihab menjawab permasalahan tersebut. Menurut pakar tafsir Al-Quran ini, tidak ada agama di surga ataupun pengenaan kewajiban untuk menjalankan suatu amal atau taklif. Profesor Quraisy mengatakan, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan bahwa Nabi Adam akan diturunkan ke bumi atau menjadi khalifah fil ard. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Nabi Adam terusir dari surga, sebab turunnya Nabi Adam ke bumi sudah ditentukan jauh sebelum diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, tapi dia suruh dulu tinggal di surga supaya dia lihat dulu bagaimana itu surga. Dia sudah kenal Tuhan, dia kan sudah disuruh jangan dekat ini. Disuruh kamu tinggal di surga, lihat di surga bahagia, banyak makanan, minuman, pakaian. Tapi di surga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Adam, hai Adam, itu musuhmu setan. Di surga itu kan diingatkan, kata Profesor Quraisy, dikutip dari akun resminya. Bagaimana dinukilkan dari dokumentasi harian Republika. Keterangan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 117-119. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini atau iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Menurut dia, dapat pula dipelajari Quran Surat Al-Waqiah ayat 25-26. Menurut Quraisy Shihab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Adam tinggal di surga agar dijadikan target untuk melaksanakan tugasnya di bumi. Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Adam alaihissalam untuk membuat bayang-bayang surga di bumi. Manusia harus berusaha sehingga tersedia sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya di bumi. Manusia juga bertugas menciptakan kedamaian seperti di surga yang damai. Meski demikian, Quraisy menjelaskan Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya diturunkan ke bumi. Menurut Quraisy Shihab, ketika telah diturunkan ke bumi, ada proses yang dilalui Adam untuk menemukan agama.
Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Konsep Islam tentang benih lahirnya agama, dia mengatakan, bermula ketika Adam turun ke bumi dan menemukan 3 hal, yakni kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Hal ini membuatnya menemukan sesuatu yang memiliki kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang langgeng, kekal, dan tidak rusak, serta tidak terbatas, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang membuat Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan umat-umat lainnya. Derajat keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ini tidak lain merupakan pancaran kemuliaan nur Rasulullah SAW yang melebihi nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Mengutip sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada 5 keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepadanya dan tidak diberikan kepada nabi sebelumnya, sebagaimana sabdanya, aku diberi 5 yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut di hati musuhku selama 1 bulan. Yang kedua, bumi dijadikan sebagai tempat sholat dan suci bagiku. Siapa saja dari umatku yang sampai waktu sholat padanya, maka hendaklah ia melaksanakan sholat. Yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang bagiku, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Yang keempat, aku diberi syafaat. Yang kelima, seorang nabi diutus untuk kaumnya saja, aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak nabi dan rasul mengidolakan umat seperti umat Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai ada salah satu nabi yang merasa iri dengan keistimewaan yang diberikan oleh umat Rasulullah SAW. Nabi itu adalah Nabi Adam alaihissalam, seperti yang pernah dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashihul Ibad. Ada 4 hal yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana dia tidak memberikannya kepadaku. Berikut 4 hal yang membuat Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama, bisa bertaubat di mana saja. Nabi Adam alaihissalam berkata, taubatku hanya diterima ketika di kota Mekah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bertaubat dimanapun tempatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bermaksiat dengan memakan buah khuldi di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum dan memenjarakan keduanya ke dalam dunia. Namun keduanya tidak henti menangis, menyesal, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah ketika keduanya berada di kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Hal tersebut sangat berbeda dengan umat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya untuk bertaubat dari dosa-dosa seberapa dosa seorang hamba. Jika dia mau bertobat dan menyesali kesalahannya, maka rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas daripada murkanya, sehingga taubatnya pasti akan diterima. Yang kedua, diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meski bermaksiat. Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya aku mengenakan pakaian ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku telanjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun dia memberikan pakaian kepada mereka. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah kuldi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melepas semua pakaian mewah yang indah dari surga. Bahkan dalam salah satu riwayat, dahulu kulit Nabi Adam alaihissalam berbentuk seperti kuku. Ketika ia bermaksiat, bentuk kuku itu hanya tersisa di ujung tangan dan kakinya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bermaksiat dengan melakukan perbuatan zina dan sebagainya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan mereka pakaian di dunia. Bahkan
mampu membeli dan mengenakan pakaian baru yang lebih bagus. Yang ketiga, meski bermaksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memisahkan mereka dengan istrinya. Ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara aku dan istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia tidak memisahkan antara mereka dan istri-istri mereka. Dikisahkan, ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga setelah melakukan perbuatan maksiat, keduanya pun dipisahkan antara pojok bumi dengan pojok bumi lainnya. Namun, umat Nabi Muhammad SAW tetap mampu berkumpul bersama istri, anak-anak, dan keluarga setelah melakukan dosa besar. Yang keempat, dimasukkan surga tatkala bertaubat. Sesungguhnya, aku telah bermaksiat di dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar surga, lalu Dia memasukkan mereka ke dalam surga tatkala mereka bertaubat. Jika dahulu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke dunia setelah bermaksiat, namun hal tersebut berbeda dengan yang umat Nabi Muhammad SAW. Seberapa besar dan berat dosa seorang hamba di dunia, jika ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan surga. Wallahu alam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama semua nabi adalah Islam. Ini dalilnya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam atas Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Allah telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Karenanya manusia wajib menyerah dan tunduk kepada Allah dengan melaksanakan agamanya. Kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat ditentukan pada ketundukan ini. Allah memerintahkan makhluknya untuk tunduk dan patuh kepada agamanya. Allah mengikat hidayah mereka dengan agama yang diridhoinya ini. Inna daina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka mau masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 20. Allah menghukumi setiap orang yang memeluk agama selain agama yang Dia turunkan sebagai orang-orang yang merugi. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Agama Allah ini adalah agama Islam. Inilah agama yang dibawa oleh para Rasul. Seluruhnya beragama Islam. Semuanya menyeru umat manusia untuk memeluknya dan mengamalkan ajarannya. Para Rasul Allah bersepakat dalam masalah pokok bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan semua Rasul mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Hanya saja para Rasul berbeda dalam masalah syariat atau tata cara ibadah. Wajib bagi suatu umat di satu masa untuk mengikuti Rasul yang diutus kepadanya di masa itu. Bersamaan dengan itu, mereka tetap wajib mengimani dan mencintai para nabi dan Rasul selainnya secara global. Meyakini bahwa mereka semuanya adalah hamba pilihan Allah yang dimuliakan dengan risalah dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Maksudnya, tidak mengimani sebagian mereka lalu mengingkari sebagian yang lain. Allah menyifati para nabi dan pengikutnya yang komitmen kepada agamanya sebagai pemeluk Islam. Dia mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim seorang Muslim. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslam tuli rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 131 juga mengabarkan bahwa Khalilnya ini dan Yakub berwasiat kepada putra agar teguh di atas Islam sampai mati. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 131
sampai 132. Allah juga mengabarkan bahwa anak turun Nabi Yakub menyatakan diri mereka sebagai muslimin. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Allah juga kabarkan tentang doa Ibrahim dan Ismail yang meminta kepada Allah agar dijadikan dua orang muslim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina amata muslimata lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berislam, tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang berislam kepada Engkau. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Allah juga sifati Nabi Ibrahim sebagai muslim, bukan sebagai Yahudi dan Nasrani. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Quran Surat Ali Imran ayat 67. Allah telah kabarkan doa mantan tukang sihir Fir'aun kepada Allah agar diwafatkan sebagai orang Islam. Doa ini dipanjatkan setelah masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Quran Surat Al-A'raf ayat 126. Allah telah kabarkan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang menyatakan bahwa dia hanya diperintahkan untuk menjadi bagian orang-orang yang beragama Islam. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Quran Surat Yunus ayat 72. Saat Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel agar tawakal kepada Allah jika mereka sebagai orang beragama Islam, berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang Islam, berserah diri." Quran Surat Yunus ayat 84. Allah telah kabarkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam saat berkirim surat ke penduduk Sabah agar mereka masuk Islam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang berserah diri. Quran Surat Al-Naml ayat 30-31. Allah telah kabarkan tentang pemilik rumah kaum Nabi Lut sebagai orang Islam. Fama wajadana fiha ghaira baiti minal muslimin. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berislam atau berserah diri. Quran Surat Al-Zariyat ayat 36. Kaum Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, mempersaksikan keislaman mereka. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka atau Bani Israel, berkatalah dia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Imran ayat 52. Makna Islam secara umum adalah berislam, tunduk dan patuh kepada Allah, dan beribadah hanya kepadanya, semata mengesahkannya. Ini adalah agamanya seluruh para nabi dan rasul yang telah disebutkan di atas. Karenanya bagi umat Nabi Muhammad SAW agar mengimani mereka dan tidak memilah-milih di antara mereka. Kewajiban ini berlaku juga kepada kaum yang mengaku pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yahudi dan Nasrani. Jika mereka mengimani risalah sebagian rasul tadi dan mengingkari sebagian yang lain, maka mereka divonis kafir dan diancam dengan siksa dahsyat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, "Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap yang sebagian," serta bermaksud dengan perkataan itu
mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Rasulullah SAW telah bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tiada seorang pun di kalangan umat ini yang mendengar ajakanku baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia mati sementara ia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa atau Islam, kecuali ia akan mati menjadi penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.